Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Allah. Bapa dalam Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dengan kekudusan-Mu, layakan dengan kelayakan daripada Tuhan. Kami bersyukur firman Allah masih berkumandang bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 46. Demikian firman Allah. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Perenungan pada saat ini saya memberikan tema yaitu mempercayai Tuhan di area yang tidak masuk akal. Mempercayai Tuhan di area yang tidak masuk akal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ini, khususnya perjalanan hidup kita, ada area-area tertentu, wilayah-wilayah tertentu dalam hidup kita, atau situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, di mana situasi itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak bisa diterima dengan nalar. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak masuk akal atau area yang tidak masuk akal itu? Yang dimaksud dengan area yang tidak masuk akal itu adalah satu situasi atau keadaan di mana akal sehat kita sudah tidak mampu lagi memberikan petunjuk bagi kita, di mana akal sehat kita tidak mampu lagi memberikan solusi bagi kita, di mana akal sehat kita tidak bisa memberikan way out bagi kita. Dan di sisi lain, saudara, kita harus mengambil kebijakan, kita harus mengambil keputusan. Jika tidak mengambil keputusan, maka kita akan menghadapi sebuah resiko. Tidak mengambil keputusan ada resiko, mengambil keputusan pun ada resikonya. Jadi kadangkala sebagai anak-anak Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi ini. Situasi di mana kita harus ambil keputusan atau tidak mengambil keputusan sama sekali. Dan ketika kita harus mengambil keputusan, kita sedang berada di satu wilayah di mana akal sehat kita sebenarnya sudah tidak bisa memberikan solusi, atau akal sehat kita sudah tidak bisa memberikan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sering terjadi dalam hidup kita, dan suka tidak suka ada banyak anak-anak Tuhan
ada banyak kita lebih memilih tidak mengambil keputusan untuk melangkah, disebabkan karena memang tidak sesuai dengan apa yang berada dalam akal sehatnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran firman Allah kita melihat seorang yang kita kenal bernama Daud. Dia masuk dalam sebuah keputusan dalam hidupnya untuk menantang seorang Goliat yang tingginya 3 meter, yang Alkitab katakan 6 hasta, dan tombaknya 7 kilo beratnya, sedangkan bajunya 45 kilogram. Di dalam diri Goliat diperlengkapi dengan fasilitas peperangan, dengan kemampuan daripada Goliat yang luar biasa berperang. Tetapi di sini kita diperhadapkan dengan seorang bernama Daud, dan dia bersedia melawan Goliat. Kalau kita belajar dari firman Allah, kalau kita perhatikan firman Allah, kakak-kakaknya sangat mengenal dan memahami betapa hebatnya Goliat. Tetapi kakak-kakak daripada Daud juga tahu benar keberanian daripada Daud. Daud berani mengambil keputusan ketika Goliat memberikan satu pernyataan kepada bangsa Israel. Cukup peperangan dengan Daud dan Goliat, peperangan Goliat 1 lawan 1. Jika Goliat kalah, mereka bersedia menjadi hamba bangsa Filistin. Tetapi jika Israel kalah, maka bangsa Israel bersedia menjadi hamba daripada bangsa Filistin. Ketika keputusan itu diambil oleh Goliat, seluruh Israel, seluruh tentara-tentara Israel, termasuk orang-orang yang hebat daripada orang Israel, yaitu kakak daripada Daud, para kakak Daud, mereka juga mengalami ketakutan. Mereka tidak berani untuk berada di dalam area ini. Kenapa? Karena mereka menyadari dengan akal sehatnya, mereka menyadari dengan akal yang mereka miliki, mereka menyadari dengan kemampuan yang mereka miliki, bahwa mereka tidak akan mampu melawan Goliat. Tapi di sini kita belajar dari firman Allah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seorang yang tidak pernah diperhitungkan oleh Israel, oleh keluarga, berani masuk dalam sebuah wilayah yang menurut daripada kakak-kakaknya bahwa Goliat adalah pahlawan perang yang gagah perkasa, yang tidak bisa menjadi lawan daripada bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beginilah perjalanan hidup kita. Kadang-kala kita berada dalam sebuah area, di mana area itu memerlukan keputusan daripada kita, dan di mana area itu adalah sebuah area pertandingan tentang kesediaan atau tidak bersedia untuk melangkah atau mengambil sebuah kebijakan. Di area itu akal sehat kita seringkali mencoba untuk menghambat kita untuk masuk dalam sebuah keadaan, di mana keadaan itu adalah keadaan yang tidak mendukung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar perenungan ini. Daud
ia berani masuk dalam sebuah area yang bagi kakak-kakaknya tidak memungkinkan Daud menang. Atas dasar apa? Atas dasar akal sehat daripada kakak-kakak Daud. Tetapi kita bisa melihat di sini Daud punya keberanian untuk masuk dalam sebuah area, di mana area ini adalah area yang tidak masuk akal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak seluruh dan tidak melulu perjalanan hidup kita selalu berada dalam penerimaan akal sehat kita. Tidak melulu dalam hidup kita melihat bahwa akal sehat kita selalu mendukung untuk memberikan solusi dalam hidup kita. Tidak melulu. Terkadang kita bisa belajar, punya keberanian untuk masuk dalam sebuah area, di mana area itu sangat menentukan hidup kita. Seperti Daud, area itu sangat menentukan bangsa Israel ke depan. Dan area ini bagi kakak-kakak Daud, area ini bagi Saul, area ini bagi bangsa Israel adalah area yang tidak masuk akal. Tetapi Daud masuk di dalam area ini dan bersedia berhadapan dengan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat perenungan firman Allah. Daud sadar dengan keberadaan ini. Dia tahu bahwa dia punya pengalaman. Pengalaman waktu dia menggembala, bisa merobek-robek binatang buas. Tetapi hasil diplomasi daripada Daud dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya berkata bahwa ini adalah wilayah yang tidak bisa Daud masuki. Tapi Daud masuk. Apa yang wilayah itu? Bersedia perang melawan Goliat. Dari segi pengalaman perang, Goliat lebih unggul. Dari segi kelengkapan perang, Goliat lebih unggul. Dari segi badan, Goliat lebih unggul. Dari segi jam terbang, Goliat lebih unggul. Tetapi Alkitab bilang Daud masih kemerah-merahan, dan dia bersedia masuk dalam sebuah area di mana kakak-kakaknya berkata, kakak-kakaknya berpikir bahwa area ini adalah area yang tidak masuk akal. Dan ketika berada dalam area ini, inilah yang membuat Daud mengalami kemenangan ketika berada di keadaan ini. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Hidup kita tidak selalu lurus. Ada bengkok-bengkoknya. Dan ada wilayah-wilayah dalam diri kita di mana kita menyadari secara akal sehat kita tidak berani untuk melangkah. Tetapi ada kalanya kita punya keberanian untuk melangkah. Dan waktu kita melangkah di sebuah wilayah, area yang namanya bukan area akal sehat ini, dan kita melihat bagaimana Tuhan tetap menolong. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Ketika Daud percaya kepada Tuhan dan dia bersedia masuk dalam wilayah area peperangan, area di mana Daud tidak mungkin menang, di mana banyak orang meragukan kehebatan Daud. Tetapi di area yang seperti itulah Daud mempertontonkan kehebatan Tuhan. Daud mempertontonkan keluarbiasaan Tuhan. Bukan saja kepada bangsa Israel, bukan saja kepada keluarga Israel, tetapi juga kepada bangsa Filistin.
Alkitab mencatat dalam 1 Samuel tadi, ayat yang ke-16. Dia katakan, ayat yang 16, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud bersedia masuk dalam area yang tidak bisa diterima oleh bangsa Israel, yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang punya pengalaman dalam peperangan, yang tidak bisa diterima berdasarkan cara berperang, strategi perang. Tapi Daud masuk dalam area ini dan dia percaya kepada Tuhan, dan yang luar biasa, dia memenangkan itu. Apa tujuannya? Supaya bumi tahu bahwa bangsa Israel punya Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam area yang tidak masuk akal bukan hal yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Ketika semua berjalan lurus sesuai dengan akal sehat kita, dan ada kalanya kita berhadapan dengan satu keadaan di mana kita harus mengambil keputusan dari akal sehat kita tidak bisa, tetapi kita harus melangkah. Dan di situ Tuhan perlihatkan kepada kita keajaibannya, sama seperti Daud. Nah, ada 3 hal yang perlu kita belajar dari perenungan ini. Apa yang membuat Daud tetap percaya di wilayah yang dianggap oleh kakak-kakaknya Daud tidak mungkin menang, di wilayah di mana bangsa Israel juga meragukan Daud, di wilayah di mana Saul juga meragukan Daud, tetapi di wilayah itulah Daud mengalami kemenangan, dan kemenangan itu dapat dipertontonkan kepada bangsa Israel. Di wilayah yang tidak masuk akal, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ada 3 dasar mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan ketika berada di wilayah yang tidak masuk akal ini. Yang pertama, kalau kita belajar dari firman Allah, Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Ini penting. Dalam pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala yang masih muda, dia bisa melihat bagaimana Tuhan menolong pekerjaannya, bagaimana Tuhan menolong domba-domba yang dijaganya dari binatang buas. Dan pengalaman dengan Tuhan ini itu merekomendasi dirinya, bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi itu membantu Daud untuk bisa punya keberanian masuk dalam wilayah yang tidak masuk akal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah perjalanan hidup kita sering kali kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Ada banyak kali perjalanan hidup kita selalu bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, Tuhan memperlihatkan mujizatnya bagi kita, Tuhan mempertontonkan keajaibannya dalam hidup kita. Bukankah pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat penting yang bisa merekomendasi hidup kita untuk bisa masuk dalam satu wilayah di mana kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak masuk akal, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Atas dasar apa? Atas dasar pengalaman dengan Tuhan. Orang yang berpengalaman dengan Tuhan, dia tidak ragu terhadap Tuhan.
Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia tidak pernah mengucilkan Tuhan. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia tahu benar bahwa Tuhan tidak pernah biarkan. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia tahu benar bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan hidupnya. Bukankah perjalanan hidup kita adalah perjalanan di mana kita bersama dengan Tuhan? Jangan sampai kita mengabaikan pengalaman kita dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita mengalami ketakutan di sebuah area, di mana area yang tidak masuk akal itu. Dan kita mulai ragu tentang Tuhan. Dan kita mulai tidak percaya tentang Tuhan. Padahal berapa banyak Tuhan sudah tolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keunggulan daripada Daud. Dia tahu benar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-45. Dikatakan oleh Daud, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel. Dia tahu benar Tuhan. Saudara, kita punya keadaan yang sama, situasi yang sama. Semua memiliki kebutuhan dalam hidup ini. Tetapi kita bisa melihat sekian puluh tahun, atau berapa puluh tahun, atau belasan tahun kita berjalan bersama Tuhan. Apakah Tuhan biarkan kita? Apakah Tuhan tinggalkan kita? Kadang-kala kita marah dengan Tuhan, tetapi semarah-marahnya kita dengan Tuhan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, walaupun area itu adalah area yang tidak masuk akal, di jalan area yang tidak masuk akal itulah Tuhan memperlihatkan keajaibannya. Tuhan mempertontonkan kehebatannya. Seharusnya kita bersyukur dan seharusnya kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun situasi yang tidak mendukung hidup kita. Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering lupa bagaimana kita berjalan dengan Tuhan? Jangan-jangan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berpikir kita masih berjalan dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Kita masih berpikir bahwa saya masih dengan Tuhan. Ternyata pada kenyataannya kita sudah tidak dengan Tuhan. Dan pada wilayah-wilayah yang areanya tidak masuk akal, kita berpikir masih dengan Tuhan, ternyata sudah tidak dengan Tuhan. Disitulah kita bisa melihat kegagalan-kegagalan itu. Disitulah kita bisa melihat kekalahan-kekalahan hidup kita. Dan waktu kita mengalami kekalahan, kita marah kepada Tuhan, kita marah kepada Allah. Padahal Allah bilang, engkau tidak berjalan dengan aku, engkau berjalan dengan kekuatanmu, engkau berjalan dengan kemampuanmu, engkau berjalan dengan kehebatanmu, engkau tidak lagi berjalan dengan aku. Kalau Tuhan boleh berkata, bukankah ketika engkau berjalan dengan aku, maka engkau banyak melihat hal yang ajaib? Kesulitan hidup dalam hidup kita, seringkali kita bermau berjalan dengan diri kita sendiri. Dan kita lupa tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jadi yang pertama dari firman Allah yang kita belajar pada kesempatan ini
adalah kita belajar berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kekasih, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, kakak-kakaknya melihat itu secara akal sehat bahwa itu adalah area yang tidak masuk akal dan itu wilayah yang tidak pantas untuk Daud masuk. Tetapi kalau kita melihat Daud berani masuk di situ, kakak-kakaknya tidak melihat. Kakak-kakaknya melihat bahwa Daud tidak boleh masuk dalam wilayah itu. Tetapi Daud masuk dalam wilayah yang seharusnya tidak dia masuk. Disebabkan apa? Dia percaya kepada Tuhan di dalam sebuah area itu. Dia tahu bahwa dia sedang berjalan dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain ada hal yang dia punya keberanian untuk masuk di wilayah itu, di area itu. Apa? Karena tantangan daripada Goliat. Kalau seandainya Israel kalah, maka seluruh bangsa Israel akan menjadi budak Filistin. Tantangan inilah yang membuat Daud berani masuk dalam area itu. Tantangan inilah yang membuat Daud punya keberanian berada di wilayah itu. Kenapa? Karena dia melihat kepentingan banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kakak-kakaknya dia melihat bahwa betapa besarnya Goliat 3 meter. Kakak-kakaknya melihat bagaimana besar hebatnya Goliat, sehingga dengan kehebatan daripada Goliat, mereka tidak punya keberanian untuk masuk wilayah itu. Disebabkan karena apa? Kepentingan dirinya sendiri lebih dikedepankan daripada kepentingan banyak orang. Ada banyak orang bersedia ditolong, tapi tidak bersedia menolong. Ada banyak orang ingin ditolong, tetapi untuk menolong tidak bersedia. Ada banyak orang lebih mengedepankan kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan banyak orang dia tidak bersedia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang ingin melihat hal besar, dia harus memikirkan kepentingan banyak orang. Daud di situ dia tergoda, terkulik hatinya untuk masuk dalam wilayah yang tidak masuk akal ini, untuk mengalahkan Goliat, karena dia tahu kalau seandainya Israel kalah, maka Israel akan jadi budak bangsa Israel, bangsa Filistin. Dia masuk di sana karena kepentingan orang banyak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Allah. Ketika kita berada dalam sebuah area yang tidak masuk akal itu, kalau kita tetap berada dalam pemikiran untuk kepentingan orang lain, maka kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan bermasalah. Tetapi kalau kita memikirkan banyak orang, maka Tuhan campur tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan membutuhkan pertolongan kita. Kita terlalu egois untuk meminta Tuhan menolong kami ketika kami berada dalam satu situasi yang tidak nyaman ini. Tetapi kita tidak pernah memikirkan untuk orang lain. Daud dia pikirkan orang lain. Maka karena dia pikirkan bangsa Israel, demi bangsa Israel, maka dia masuk dalam sebuah wilayah itu. Dan waktu dia masuk dalam wilayah itu, Tuhan memperlihatkan kehebatannya dan Daud menang dari peperangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Allah yang sederhana ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan.
sebagai orang percaya, kita tahu pertama bahwa kita perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan bisa membawa kita begitu yakin bahwa Tuhan tidak biarkan apa yang menjadi masalah dalam hidup. Mungkin saat ini kau berkata kau berada dalam sebuah area di mana area yang tidak masuk akal. Kesana kemari semua mengalami kesulitan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan kita juga harus terfokus, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir tentang banyak orang, berpikir untuk yang lain, sehingga kita bisa melihat walaupun di area yang sulit, Tuhan pasti menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini. Mendidik kami, mengarahkan hidup kami ketika kami berada dalam sebuah area yang tidak kami harapkan. Dan akal sehat kami tidak bisa membantu kami untuk mendapatkan jalan keluar. Dan kami menyadari kami harus berada di situ. Kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan yang sangat kokoh. Bahwa kami tahu kami punya pengalaman dengan Tuhan. Dan juga kami menyadari bahwa apa yang kami kerjakan bukan untuk kepentingan kami semata, tetapi kepentingan bagi banyak orang. Itulah yang akan membawa kami untuk kami bisa kuat di sebuah area yang tidak masuk akal ini, area yang tidak kami harapkan, dan kami berada dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.